Halo sahabat, bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita akan membahas alur cerita sebuah film yang diangkat dari sebuah manga yang berjudul sama, yaitu Paradise Kiss. Film ini diproduksi pada tahun 2011 oleh Warner Bros. Berarti di sini film ini tidak hanya beredar di Jepang ya. Film ini menceritakan tentang gadis remaja biasa yang bosan dengan kehidupan sekolahnya, yang dengan tidak sengaja bertemu dengan seseorang yang membuat dirinya menjadi seorang model. Dan itu adalah awal mula dari perubahan besar di dalam hidupnya. Penasaran dengan ceritanya? Simak videonya sampai habis ya. Film berawal dengan diperlihatkannya seorang gadis yang mana ketika dia berada di tengah jalan pun ia masih belajar. Dia bernama Yukari. Dia teringat dengan masa lalunya di mana ibunya tidak menyukai jika anaknya memiliki nilai akademik yang rendah. Semenjak itu dia selalu berusaha untuk menjadi murid yang pintar di kelasnya. Itu dia lakukan sampai dia sekarang sudah menduduki bangku SMA. Di sekolah, Yukari menyukai seseorang yang bernama Hiroyuki. Dia menjadi idola di sekolahnya dan dia pun sering tersipu malu ketika Hiroyuki menyapanya. Pernah suatu ketika Yukari mencoba untuk mengambil potret Hiroyuki dari kejauhan ketika dia sedang bermain sepak bola. Hiroyuki memergokinya dan dia malah menawarkan bagaimana kalau mereka foto bareng. Tentu saja Yukari mau dan ia pun menjadikan foto mereka berdua menjadi wallpaper di HP-nya. Di waktu Yukari pulang sekolah, ia disamperin sama cowok yang penampilannya agak berbeda. Penampilannya memang agak sedikit berandalan ya, dari mulai gelang, anting, gaya rambut, dan lain-lain. Cowok ini mengajaknya untuk menjadi seorang model, namun di sini tentunya Yukari ketakutan dan ia pun berlari. Pelariannya itu tidak berjalan dengan baik, ia pun hampir tersungkur dan dia ditolong oleh seseorang yang bernama Isabel. Aku nggak bisa nentuin ya dia itu transgender atau transwoman, tapi yang penting di sini Isabel ini adalah lelaki yang berpakaian seperti perempuan. Ternyata Isabel dan lelaki yang terlihat seperti preman ini, mereka adalah satu tim. Isabel sempat memarahi lelaki ini karena membuat Yukari ketakutan dan akhirnya Yukari pun pingsan. Yukari pun diselamatkan dan ketika dia terbangun, ia sudah berada di suatu tempat. Yukari melihat seorang gadis, ia bernama Miwako. Ternyata Yukari dibawa ke sebuah studio seorang desainer. Lelaki yang membuat dia ketakutan ini tadi bernama Arashi. Lalu scene diperlihatkan ada seorang lelaki yang tinggi dan memakai pakaian berwarna hitam dan dia membawa sebuah gaun. Jadi mereka semua ini sekolah di sekolah khusus fashion ya, dan mereka menginginkan Yukari untuk menjadi model mereka. Yukari menolaknya dan ingin pulang, namun ketika ia ingin keluar, ia bertemu dengan seorang lelaki yang memakai topi dan membawa gaun tadi. Lelaki ini adalah tokoh utama lainnya, dia bernama George. Dialah desainer yang mengepalai proyek ini. Ya, sebenarnya ini adalah untuk ujian akhir mereka dan mereka membutuhkan seorang model. Keesokan harinya, Yukari kepikiran kejadian kemarin dan sempat menceritakannya kepada Hiroyuki. Lalu scene diperlihatkan ada seorang lelaki tinggi yang memakai topi dan dengan mobilnya datang ke sekolahnya Yukari. Mungkin karena penampilannya yang menarik dan modis ya, sehingga dia menjadi perhatian murid-murid di sekolah. Yukari berusaha untuk menutupi wajahnya, namun walau bagaimanapun dia berusaha untuk bersembunyi, ternyata George sudah mengenalinya. George menyapanya dan di sini Yukari takut jika Hiroyuki salah paham. Ya kalian tahu kan kalau Yukari suka sama Hiroyuki? Lalu setelahnya, Yukari malah dibawa oleh George untuk di makeover. Dengan menggunakan mobilnya, Yukari pun dibawa ke sebuah sekolah fashion, di mana di sana Yukari terheran-heran melihat para siswa dengan penampilan eksentrik. Ya namanya juga sekolah fashion ya, berbeda sekali dengan dirinya yang hanya memakai seragam. Juga beberapa hal lainnya yang tidak ia duga. Lalu setelahnya Yukari diperkenalkan kepada seorang temannya George yang seorang hairstylist. Dia diminta untuk mengubah gaya rambutnya Yukari. Yukari awalnya menolak, namun dengan caranya sendiri di sini George bisa menaklukkan hatinya Yukari. Dan di ujung sana ada seorang desainer yang merupakan rivalnya George yang bernama Kaori. Nah, dia memiliki seorang model yang sangat cantik. Dan melihat itu, Yukari pun merasa tertantang jika dia harus menjadi seorang model dalam proyek ini. Gaya rambutnya pun diubah dan keesokan harinya dia datang ke sekolah dengan gaya rambut yang berbeda. Lebih imut gitu ya ala-ala anime. Dan itu menimbulkan decak kagum dari teman-teman satu sekolahan termasuk Hiroyuki. Hiroyuki pun memuji penampilannya yang kawaii.
Yukari pulang dari sekolah dan di rumahnya diperlihatkan ibunya yang sedang mengajar adiknya. Ibunya adalah seorang yang ketat dengan masalah nilai akademik. Yukari ini seperti magnet ya yang mengundang orang-orang nyentrik untuk datang ke sekolahnya. Sebelumnya George dan hari ini adalah Isabel. Isabel pun mengajaknya dan Yukari sulit untuk menolak. Dia dibawa untuk mencari bahan-bahan pakaian yang akan dipakaikan untuk dirinya. Dari kejauhan dia melihat George yang sedang memilihkan kain. Ia juga kembali bertemu dengan Miwako dan Arashi. George pun mulai merancang gaun yang akan dibuatkan untuk Yukari. Yukari sempat ditegur oleh gurunya masalah nilai dan dia juga mencurhatkan semuanya kepada Hiroyuki. Yukari berubah pikiran dan dia pun kembali ke studionya Paradise Kiss. Dia membuka pintu namun ternyata dia melihat Miwako dan Arashi lagi pacaran. Oke, balik ke cerita utama ya. Di sini Yukari akhirnya setuju kalau dia akan menjadi model untuk tim ini. George pun datang dan melihat kedatangannya Yukari. Lalu setelahnya Miwako mengambil ukuran tubuhnya Yukari untuk dibikinkan gaun. Di sini Miwako sempat menceritakan betapa berharganya proyek ini bagi mereka semua untuk kelulusan. Dengan ukuran tubuh Yukari tersebut, berkemungkinan dia akan sesuai dengan gaun yang pernah dibawa oleh George. Yukari memakainya dan semuanya pun terpana. Di sini Yukari pun menyadari kalau dirinya menyukai penampilannya. Malam harinya ketika Yukari diantarkan pulang oleh George, dia sempat menceritakan tentang masa kecilnya. Bukan diantarkan pulang, di sini Yukari malah dibawa ke sebuah hotel. Yukari pun bergidik membayangkan apa yang akan terjadi. Lalu tiba-tiba George pun membawa Yukari ke atas tempat tidur. Tapi kalian jangan salah paham dulu ya. Di sini sebenarnya George bukanlah orang yang jahat. Pada awalnya memang dia terlihat jahat di sini, padahal sebenarnya dia ingin menguji Yukari. Dunia permodelan memang sangat berbahaya loh. Jika Yukari tergoda di sini, maka itu akan sangat memberikan pengaruh buruk bagi dirinya. George pun kagum dengan pendiriannya Yukari dan akhirnya Yukari pun pergi dengan marah. Bahkan Yukari lupa membawa tasnya dan George membawa tas tersebut ke studio. Keesokan harinya Yukari malah kepikiran kejadian kemarin sampai juga ketika dia belajar malam, ia masih kepikiran. Miwako melihat tas Yukari yang dibawakan oleh George. Di sana dia melihat handphonenya Yukari. Di waktu dia melihat wallpaper di HP-nya Yukari, ada ekspresi terkejut di wajahnya Miwako. Malamnya, di waktu Yukari pulang bareng bersama Hiroyuki, dia bertemu dengan George. Di sini Hiroyuki mengingatkan George untuk tidak menyakiti Yukari. Sebelum terjadi perselisihan, Yukari pun menghentikan mereka. Lalu tiba-tiba Yukari melihat Miwako datang membawakan tasnya. Di sini Miwako bertemu dengan Hiroyuki dan ternyata mereka sebelumnya sudah saling kenal. Mereka semua pun akhirnya duduk bareng di sebuah kafe. Di sini akhirnya Yukari mengetahui bahwa Miwako, Hiroyuki, dan Arashi berteman dari kecil. Mereka berdua sama-sama menyukai Miwako, namun di balik itu ternyata Miwako dan Arashi sudah jadian. Hiroyuki pun akhirnya mengetahui itu, lalu setelahnya mereka pun berbeda sekolah. Yukari di sini hanya tersenyum melihat mereka berdua, lalu tanpa ia sadari ternyata George memperhatikannya dari depan. Di rumahnya, Yukari sempat berdebat dengan ibunya. Ibunya mungkin sudah mengetahui masalah permodelan itu. Ibunya ini sangat ketat ya dan lebih mementingkan masalah akademik. Entah mungkin mulut lancangnya Yukari sampai akhirnya dia ditampar oleh ibunya dan ia pun terkejut. Yukari yang kecewa tidak masuk ke sekolah keesokan harinya dan dia malah pergi ke studio Paradise Kiss. Mereka semua sebenarnya membolehkan saja Yukari tinggal di sana, namun akhirnya George menawarkan apartemennya. Di sini George pun membawa Yukari ke kamar khusus untuknya dan Yukari pun menampek semua barang-barang miliknya. Sepertinya Yukari sangat senang dengan tempat tinggal barunya ini. Lalu Yukari mendengar suara-suara dari luar, ternyata ada seseorang yang datang. Itu adalah ayahnya George bersama istri mudanya. Dari sini Yukari pun mengetahui sedikit banyak tentang masa lalunya George. Malam harinya Yukari merasa tidak nyaman dengan ingatan malam-malam sebelumnya. Dia pergi keluar kamar dan mencari George, ternyata George sudah tidur. Dia pun lalu pergi ke ruang tengah dan menemukan desain gaun yang sudah dibuatkan oleh George. Keesokan paginya, Yukari pun terbangun dan ia terkejut ketika melihat George sudah berada di dekatnya. George pun pergi ke sekolah dan bertemu kembali dengan rekan-rekannya. Makin kesini, George makin ganteng ya. Sementara itu di apartemen, di sini Yukari mencari pekerjaan sampingan, namun tidak ada pekerjaan yang cocok untuknya. George pun meminta bantuan kepada temannya yang seorang hairstylist itu untuk mencarikan job pemotretan untuk Yukari.
Di sini Yukari melihat para model-model cantik dan profesional dan ia memikirkan apakah dia bisa seperti itu. Dia merasa gugup dan menelpon George. Di sini George malah menyemangatinya. Yukari sebisa mungkin meredam rasa gugupnya dan di sini terlihatlah bahwa sebenarnya dia memiliki bakat. Di lain tempat, mereka yang sedang berada di studio sedang mempersiapkan gaun untuk Yukari yang akan dipakai Yukari untuk kontes kelulusan. Sepatu Yukari untuk kontes juga dihias langsung oleh George. Memang terlihat di sini sepertinya mereka benar-benar bersungguh-sungguh untuk proyek akhir ini. Nah, begitupun dengan Yukari, dia pun di sini sepertinya sudah makin luas dan tingkah lakunya yang alami dalam masa pemotretan menimbulkan decak kagum bagi para model-model yang lain yang melihat. Ternyata memang Yukari memiliki bakat alami. Sekembalinya Yukari ke apartemen, di sini George memperlihatkan Yukari ke sebuah ruangan, di mana ruangan itu terdapat semua karya buatan tangannya George. Di sana banyak terdapat gaun dengan berbagai macam model, juga terdapat berbagai pernak-pernik perhiasan. Yukari bahkan melihat karya pertama George ketika dia masih sangat kecil. Yukari di sini terkagum-kagum. George mengatakan bahwa semua barang-barang yang ada di dalam ruangan ini akan dia berikan kepada seseorang yang spesial suatu hari nanti. Malam harinya, George melakukan pekerjaannya mendesain dan Yukari sedang belajar. Lalu tiba-tiba mereka mendengar ada seseorang yang datang, yaitu adalah Kaori. Dia adalah teman sekaligus rivalnya George datang berkunjung. Di sini Yukari melihat calon saingannya dengan tatapan yang sedikit sinis. Sebenarnya Yukari sedikit curiga apakah George memiliki hubungan yang lebih dengan Kaori. Kaori pun ingin melihat-lihat di apartemennya George. Dia hampir masuk ke sebuah ruangan yang mana di sana terletak karya-karyanya George. Yukari pun mencegahnya dan membawanya ke kamar. Di sini akhirnya ketahuan bahwa sebenarnya Kaori tidak memiliki perasaan kepada George. Dia hanyalah semata-mata saingannya George. Berarti di sini Yukari agak cemburu ya dengan melihat mereka. Keesokan harinya, George berubah pikiran dan melihatkan kepada rekan-rekannya desain terbaru. Singkat cerita, di sini temannya George sempat memberitahukan kepada ayahnya George bahwa akan ada pentas fashion show kelulusan dan dia mengundang ayahnya George untuk ikut serta melihat. Baju dan pakaian buatan Paradise Kiss tidak semuanya terjual di toko dan itu pun dikembalikan kembali ke studio. Hal itu sempat mengecewakan mereka semua dan itu juga dilihat oleh Yukari. Miwako mengatakan kepada Yukari yang bertanya jika seandainya mereka ini usahanya tidak sukses maka mereka akan berpisah. Ya maksudnya di sini Paradise Kiss tidak akan ada lagi, mereka akan berjalan sendiri-sendiri. Lalu Yukari menyempatkan diri untuk menelpon ke rumahnya dan telepon itu diangkat oleh adiknya. Yukari bermaksud untuk mengabari ibunya untuk menghadiri fashion show yang akan diperankannya. Semuanya terlihat bersungguh-sungguh untuk acara fashion show tersebut. Baik itu George, Isabel, Miwako, dan Arashi. Hari graduation fashion contest pun datang. Semua tim pun bersiap-siap di balik panggung sebelum kontes dimulai. Begitupun dengan timnya George, mereka malah memikirkan detail-detail kecil yang akan disematkan di gaunnya. George lalu membawa Yukari untuk melakukan gladi resik. Di sini Yukari terlihat takjub karena panggung yang digunakan benar-benar mirip seperti panggung runway yang asli. Scene pun berpindah ketika mereka sudah kembali dari gladi resik. Di sini terlihat George merasa kecewa dan ia juga dilihat oleh teman-temannya yang lain seolah-olah mereka bertanya kenapa. George menjelaskan di sini bahwa dia tidak menyangka kalau Yukari benar-benar tidak bisa berjalan di atas catwalk. Dia benar-benar terlihat seperti robot, dan itu menjadi tertawaan bagi teman-teman lain yang melihat. Seharusnya Yukari bilang kalau dia tidak bisa untuk berjalan di atas panggung. Lalu Yukari menggunakan waktunya yang sempit untuk berlatih sebelum fashion show dimulai. Ternyata di acara ini Hiroyuki dan ibunya Yukari juga datang menghadiri. Begitupun dengan ayahnya George. Perlu kalian tahu ya kalau fashion show itu tidak hanya bagus di atas panggungnya saja. Tidak hanya model yang cantik, di belakang panggung terdapat banyak tim yang mempersiapkannya. George lalu mendandani Yukari dan di sini Yukari terlihat bersedih. Entah mungkin Yukari merasa bersalah atau karena George yang sedikit marah padanya. Lalu George pun memutuskan untuk pergi. Nah, di sini Isabel berusaha untuk menenangkannya. Dia mencoba menenangkan Yukari. Isabel bercerita kalau dulu dia tidak pernah merasa menjadi seorang anak laki-laki. Akhirnya George membuatkan dia baju perempuan.
Kita tidak membahas lebih dalam tentang penyimpangan ini ya, kita kembali aja ke cerita utamanya. Yang penting di sini Isabel mengatakan bahwa sebenarnya George itu baik. Kalau menurut aku ya, Isabel ini orangnya memang lebih dewasa daripada yang lain. Yukari pun sudah mulai tenang dan fashion show pun akan segera dimulai. Semua tim sudah menyiapkan para model di balik panggung dan akhirnya masuklah beberapa model awalan. Sebagai model pembuka, mereka terlihat energik dan ceria ya. Arashi dan Miwako pun berlari menuju gedung untuk melihat pentas fashion show. Mereka lalu bertemu dengan Hiroyuki. Satu persatu para model tampil di atas catwalk dan di sini Arashi dan Miwako bergabung bersama Isabel untuk menyaksikan pentas. Dan ini adalah modelnya Kaori, saingannya si George. Dia memang cantik dan terlihat luwes di atas pentas. Sekembalinya model itu ke balik panggung, ia pun disambut dengan haru oleh Kaori. Dan pemandangan itu tentunya memberikan tekanan lebih kepada Yukari. George lalu memasangkan sentuhan terakhir yang ia buat dengan tangannya sendiri, yaitu cincin berbentuk kupu-kupu. George pun memberikan dia semangat terakhir dan menyuruh Yukari untuk menjadi dirinya sendiri. Di sini Yukari memulai catwalk-nya dengan sangat anggun dan dilihat oleh semua orang. Dia berjalan dengan penuh percaya diri dan dilihat oleh ibunya. Sepertinya di sini ibunya merasa tidak percaya namun bangga. Berbeda sekali dengan Yukari sebelumnya, dia benar-benar tampil berbeda 180 derajat. Hiroyuki terpana, ayahnya George juga terkagum. Apalagi George, dia tidak berkedip sama sekali melihat dari balik panggung. Sepertinya George dan teman-temannya ini seolah tidak menyangka bahwa itu adalah Yukari yang mereka kenal. Yukari balik jalan ke belakang dan ia melihat Hiroyuki datang. Dia juga melihat ibunya, dia tersenyum lalu menangis. Mungkin di sini ada rasa bersalah dalam diri Yukari, juga rasa rindu terhadap ibunya. Dia menyelesaikan catwalk-nya dengan sangat bagus dan dia bertanya kepada George apakah dia sudah melakukan yang terbaik. Lalu tiba-tiba terdengar di belakangnya tepuk tangan yang sangat riuh dari para penonton. George yang sudah terpana dari tadi, dia pun lalu memeluk Yukari. Seperti di dalam anime kebanyakan ya, pasti awalnya dia nolak-nolak gitu, lalu terjadilah. Ya memang walau pada akhirnya yang menang adalah timnya Kaori, bukan timnya George. Di sini Yukari sedikit kesal, namun apalah daya, dia sudah memberikan yang terbaik. Kalau dibandingkan ya penampilannya tadi sama waktu dia gladi resik benar-benar sangat jauh berbeda. Hiroyuki memuji penampilannya Yukari dan sepertinya mereka bertiga ini juga sudah berdamai. Lalu Yukari melihat ibunya dan ia pun menghampirinya. Terjadi pembicaraan singkat di sini antara ibu dan anak, ya intinya di sini ibunya mengatakan kalau beliau bangga dengan putrinya. Kita tahu kan kalau kecerdasan itu tidak hanya di bidang belajar dan akademik, namun banyak lagi hal lainnya seperti musik, pementasan, akting, dunia seni, olahraga, dan lain-lain. Yukari pun merasa terharu dan ia pun memeluk ibunya. Karena proyek fashion show pun sudah berakhir, Yukari memutuskan untuk mengemaskan lagi barang-barangnya dan kembali ke rumahnya. Lalu di perjalanan pulang dia bertemu dengan George dan di sini Yukari mengatakan kalau dia akan pergi jalan dengan Hiroyuki. Di sini George malah membantu Yukari untuk bersiap-siap sebelum dia pergi kencan. Dia memilihkan pakaian dan membantu Yukari untuk berdandan. Sebenarnya George ini suka sama Yukari atau enggak sih? Kenapa dia malah membantu Yukari untuk pergi ngedate sama cowok lain? Nah dari sini nih Yukari merasa kesal, ya sepertinya mungkin dia memiliki rasa kepada George. Tetapi George-nya malah gitu. Yukari pun berlari keluar dan dia disusul oleh George. Di sini terjadi perdebatan di antara mereka karena di sini Yukari kesal kepada George. Dia menanyakan apa sebenarnya yang terjadi di antara kita karena apa yang terjadi di balik panggung pada malam sebelumnya dan dengan hal yang terjadi barusan ketika George menyiapkan dia untuk berkencan, itu amatlah sangat bertolak belakang. Akhirnya di sini mereka memutuskan jalan mereka masing-masing. Yukari akan berfokus dalam bidangnya menjadi model, sedangkan George akan pergi ke Paris untuk meniti karirnya. Isabel memutuskan untuk ikut bekerja bersama George ke Paris. Kini studio Paradise Kiss benar-benar sudah kosong dan suatu hari ibu Yukari membangunkannya dan mengantarkan sebuah paket. Di kotak itu terlihat sebuah gambar kupu-kupu dan ketika ia membukanya terdapat sebuah kunci. Yukari pun bergegas untuk mencari alamat yang ada di dalam kotak tersebut. Itu adalah sebuah ruangan yang mana di dalamnya terdapat semua karya buatan tangannya George. Juga terdapat gaun biru navy yang dia pakai saat graduation fashion contest.
Lalu Yukari teringat perkataannya George bahwa suatu hari nanti George akan memberikan semua benda ini kepada seseorang yang spesial baginya. Nah, dari sinilah Yukari terharu menyadari bahwa seseorang yang spesial yang dimaksudkan oleh George adalah dirinya. Yukari pun menangis menyadari perasaannya George, ya walaupun tidak pernah diungkapkannya secara langsung. Hari berganti dan tahun pun berlalu dan di sini Yukari sudah menjadi model yang sukses. Dia membintangi iklan di mana-mana. Pada akhirnya Yukari tidak menjalin hubungan dengan Hiroyuki. Dia memutuskan untuk fokus dengan karirnya. Dia juga sudah mengcover banyak majalah. Sesekali Yukari datang mengantarkan majalahnya ke Paradise Kiss, ya walaupun di sana sekarang sudah kosong. Waktu berlalu, Yukari semakin bersinar dan melanjutkan karirnya hingga akhirnya dia pun debut sampai ke Amerika. Dia mulai meniti karirnya sebagai model profesional. Aku tuh mikir ya, emangnya harus ya kalau jadi seorang model itu tanpa senyum dan dengan mulut yang sedikit kebuka kayak gitu. Aku tuh udah coba tahu di depan cermin, tapi malah kelihatan kayak orang bego. Kalian cobain juga deh, lalu komen ya di bawah. Oke, next. Ya walaupun dia sudah memiliki segalanya, ada suatu momen di mana dia akan merasa kesepian. Dia pun berusaha untuk menghibur diri dan jalan-jalan ke tengah kota. Lalu suatu momen ketika turun hujan, dia pun berhenti untuk berteduh. Ternyata sedang ada pementasan fashion show dan Yukari melihat apakah ada nama George di sana sebagai desainer. Ya, ternyata ada nama George dan dia pun memutuskan untuk pergi ke balik panggung. Petugas melarang Yukari untuk masuk, lalu tiba-tiba ia bertemu dengan Isabel. Pada saat itu memang George belum bisa ditemui dan Isabel pun memberikan alamatnya George. Yukari pun pergi menuju alamat tersebut dan ia melihat tulisan Paradise Kiss. Dia pun masuk ke dalam dan melihat studionya George. Di sini dia sedikit merasa bersedih, mungkin dia teringat dengan studio Paradise Kiss di waktu di Jepang dulu. Angin kencang pun tiba dan menerbangkan kertas-kertas desain miliknya George. Yukari lalu menutup jendela tersebut dan ketika ia mengemasi barang-barang, ia tidak sengaja menyenggol beberapa majalah. Ternyata itu adalah majalah-majalah yang dia cover. Berarti selama ini George tidak pernah melupakannya, malah George memantaunya dari kejauhan. Di sini tentunya Yukari dibuat terharu lagi olehnya. Lalu tiba-tiba seseorang pun datang, ya yang datang itu adalah lelaki yang dicintainya. George terkejut dan bahagia dengan kedatangan Yukari, lalu mereka pun berpelukan. Kita bisa melihat sendiri jika kita fokus untuk memperbaiki diri kita, seperti meniti karir dan menjadikan diri untuk lebih baik, maka yang namanya jodoh itu akan datang sendiri. Dan kalau memang Tuhan menakdirkan itu adalah jodoh, maka akan bertemu lagi pada akhirnya. Karena ini hanya sebuah film, ambil yang baik-baiknya saja ya. Dan inilah akhir dari video kita kali ini. Jika kalian suka dengan video dan channel ini, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Sampai jumpa di video alur cerita berikutnya. Bye-bye!